Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya dini ya al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, la yaqbalullahu salatam ri'in wa fi jawfihi luqmatu haramin. Allah tidak menerima salatnya seseorang yang di dalam perut orang itu ada satu suapan makanan haram. Allah tidak menerima salatnya seseorang yang di dalam perutnya ada satu suapan makanan yang haram. Satu suapan makanan yang haram di dalam perut itu bisa membuat Allah tidak menerima salatnya seseorang. Itu baru satu suapan, apalagi kalau suapannya ratusan suapan. Maksudnya makanan haram itu menyebabkan menjadi salah satu sebab Allah tidak menerima salatnya seseorang. Maka jangan makan yang haram. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau shallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autari lam yutaqabbal dzalika minkum illa biwarongin hajizin." Nah, seandainya kalian sholat sehingga kalian sholatnya itu seperti gendewa, ya apa bahasanya? Apa? Seperti sesuatu yang berdiri kokoh, ya gendewa. Dewa apa tadi? Mana ya gendewa ya? Seperti busur panah, maksudnya ya. Seandainya kalian sholat sampai seperti busur panah, berarti saking kayak salate terus ngantek bungkuk namanya. Dan kalian puasa hingga kalian seperti autar, seperti kawat, seperti senar. Saking banyaknya puasa ngantek kurus. Nah, yang demikian itu tidak akan diterima Allah dari kalian kecuali dengan wirangi yang hajizin, yang sifat wirangi itu mencegah dari yang haram. Seandainya kalian banyak sholat sampai seperti panah dan kalian puasa sampai seperti kawat, seperti senar, semua itu tidak akan diterima dari kalian oleh Allah kecuali dengan cara wirangi yang mencegah barang haram. Dengan sifat wirangi itu mencegah barang haram. Di puasa, sholat banyak, puasa banyak, kalau soal haram halal itu tidak diperhatikan, itu enggak diterima. Enggak perhatikan halal haram, mesti yang haram masuk. Yang haram masuk yang enggak diterima Allah. Kadang-kadang itu orang senang zikir, senang puasa sunat, sholat sunat banyak-banyak, puasa sunat banyak-banyak, zikir banyak-banyak. Tapi soal mencari uang enggak hati-hati, yang haram juga diambil.
itu semua sholatnya, zikirnya, puasanya enggak diterima Allah. Makanya mereka mudah melaksanakan, sholatnya juga ringan, melakukan sholat sunat ya ringan, puasa sunat ya ringan, zikir ya ringan, tahajud ringan, duha ringan, apa-apa ringan. Ya, karena apa? Ya karena setan tidak menggoda lagi. Biarin aja dia kalau makan, kalau cari duit ngawur, yang haram juga diambil. Biarin aja, kalau perlu didukung, suruh sholat banyak-banyak. Yang penting melihat uang matanya hijau, selesai. Nah, sama dengan orang kafir berbuat baik, kan didukung setan. Ya, ayat tentang Ratu Bilqis sebelum masuk Islam. Laporannya burung hudhud. Setan menghiasi Ratu Bilqis dan rakyatnya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang penting imannya keliru. Nah, itu dah. Kalau imannya sudah keliru, agamanya sudah keliru, sudah selesai tugas setan. Banyak orang kafir berbuat baik ya mantap, ringan. Setan mendukung. Kalau kafir kelakuannya jahat, ya kebangetan itu. Setan udah enggak goda kok. Setan malah menyuruh berbuat baik. Berarti hawa nafsunya itu ya memang keterlaluan. Itu juga orang Islam yang enggak memperhatikan halal haramnya rezeki. Ibadah apa-apa malah didukung oleh setan. Berarti kalau keset ibadah niku tak setan nggih. Setane awakmu dhewe kuwi. Aja sithik-sithik nyalahke setan. Secara umum begitu. Sama dengan orang yang tidak mementingkan ilmu agama, tidak mementingkan menghadiri majelis taklim, tidak mementingkan menghargai, mengapresiasi, mengagungkan para wali, para ulama. Itu ibadah malah ringan. Kenapa? Yes. Hampir itu mustahil diterima Allah soalnya. Betul. Tapi jangan untuk alasan kalau kita keset ibadah berarti mergo kita bener ya belum tentu. Wis konsepnya belum tentu bener mah ibadah ya keset tapi. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu inna fit Taurati lam yubali min aina mat'amuhu lam yas'al Allahu min ayyi abwabin nari adkhalahu. Dikatakan di dalam kitab Taurat itu ada kalimat barang siapa yang tidak peduli dari mana asalnya makanan, maka Allah juga tidak akan menanyai orang itu dari pintu mana dia masuk neraka. Dari pintu mana dia akan dimasukkan neraka oleh Allah. Kalau dia seseorang yang tidak peduli dari mana asal makanannya, halal haramnya tidak diperhatikan, maka Allah juga tidak perlu tanya dari pintu neraka yang mana Allah akan memasukkan orang itu. Bahaya materialisme, kapitalisme, kadang-kadang aneh manusia itu. Ateisme, komunisme itu kan asalnya filsafat materialisme. Udah. Jadi di satu sisi itu begitu. Di satu sisi itu kapitalisme itu kan asalnya bukan dari materialisme malah. Betul. Tapi hari ini ya antara materialisme dengan kapitalisme itu kompak. Nah, orang yang terlalu paham kapitalisme itu kalau terlalu dominan, maka materialismenya akan tinggi. Kalau materialismenya tinggi, maka spiritualitasnya akan terdesak, hilang. Agama nanti malah bisa
menjadi alat untuk memenuhi hasrat materialisme itu sendiri. Nah, Indonesia itu sejak zaman Soeharto itu kan kiblatnya kan ke kapitalisme. Gak apa-apa ukurannya ya duit. Dulu tahun 70-an, 80-an itu orang di luar Jakarta itu bisa menghina orang Jakarta, bisa meledek orang Jakarta. Oh, Jakarta itu mata duiten, apa-apa dihitung serba duit. Nah, sekarang hari ini di mana-mana sama, apa-apa dihitung serba duit. Kalau begitu caranya ya rusak manusia. Padahal duit itu ya tidak menambah umur, duit itu juga tidak menjamin keselamatan, duit itu juga tidak menjamin kesehatan, juga tidak menjamin kebahagiaan. Ada kalanya memang alat untuk kesenangan. Oh, duit itu alat mencapai tujuan, iya memang bisa, tapi pada kenyataannya tidak demikian. Tujuannya itu tidak tujuan yang benar. Nah, kalau seperti itu nanti pasti cara memperoleh duit itu lama-lama makin ngawur. Kalau dulu misalnya orang di dusun saya dulu itu kredit motor itu naik motor kreditan itu malu. Nanti kalau jalan-jalan pada disindir didit maksudnya kredit, malu. Kredit motor itu malu. Hari ini bangga kalau bisa kredit bank. Kalau itu. Nek margi iki mbiyen ra ono hubungan karo bank ya ki. Saiki kabeh sertifikat tanah ora disimpan sekolah di bank. Sing duwe sertifikat rata sekolah. Sertifikat rumah, sekolah, sertifikat tanah maksudnya. BPKB sekolah. BPKB KLE iki saiki ling ngetril iki ning bank kowe. Ora ning gunung. Hampir pasti semuanya kan riba itu. Nah, riba kan haram. Nah, nanti keharaman yang satu akan menarik keharaman yang lain. Nah, sudah. Lama-lama tidak peduli lagi apa yang dimakan, entah halal entah haram, sing penting untal kan itu. Wal kedua yang penting untal nek mbiyen Mbah Kemakmun. Almarhum. Nah, kalau sudah begitu ya wis Allah tidak perlu bertanya, enggak usah ditanya kamu mau masuk neraka lewat pintu mana, enggak usah, langsung. Maksudnya cetha masuk nerakanya, salatnya banyak, puasanya banyak, enggak ada gunanya lagi. Tapi kalau memang sistem ekonominya tidak bisa 100% membuat peredaran uang itu halal, terus bagaimana? Ya, orang yang hati-hati dan orang yang nekat ngawur itu beda. Ada dua orang sufi, satu tiap malam nangis saja. Tanya sama temannya, kok nangis saja kenapa? Aku memikirkan, mengkhawatirkan makanan yang aku makan jangan-jangan tidak halal. Sufi yang satunya itu bilang, alah kamu khawatirkan nangis ya tetap aja makan sama dengan saya. Ya beda. Kamu tidak khawatir sama sekali, itu masalahmu. Kalau orang sudah tidak ada kekhawatiran, berarti tidak ada rem. Kalau ada kekhawatiran, ada kewaspadaan, ada rem. Sama-sama berdosa, yang satu menangis, yang satu tidak, itu berbeda. Sama-sama berdosa, yang satu malu, takut, dan khawatir, yang satu nekat, pede, dan bangga, ya berbeda. Di sisi Allah itu nilainya berbeda.
Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan tajasus, jangan neliti-neliti. Boleh. Jangan banyak tanya, nggak boleh. Yang kelihatan aja, yang jelas-jelas itu, yang haram tinggalkan. Dan orang mengambil yang haram itu kan karena takut kere. Padahal dengan tidak mengambil yang haram, memilih yang halal, itu tidak membuat kere. Itu ada itu orang tidak mau disuap macam-macam kere. Ya ada yang begitu. Dia tidak menerima suap, dia memilih yang halal, ya kebetulan kere, tapi bahagia. Seandainya dia menerima suap, ya tetap kere kok. Dan tidak bahagia. Yang satu itu menerima suap, ya kaya raya. Seandainya dia tidak menerima suap, ya tetap kaya raya. Oke, masalah perjanjian kita dengan Allah, doa kita kepada Allah. Banyak orang yang baik-baik saja, hati-hati banget soal rezeki, ya tetap kaya raya. Contohnya Guru Zaini, Beb Anis, Beb Ali Al-Habsi, Mbah Tim, Abu Yatim, ya obat ya suka, do suka kabeh hati-hati soal rezeki. Soalnya Abu Hasan As-Sadzili ya ta. Wah suka pol. Jadi jangan mau dibujuk setan mengambil yang haram karena takut kere. Setan itu memang suka ngajari kayak begitu. Sama dengan setan ngajari kita untuk pelit. Nanti kamu kalau suka memberi nanti jadi kere loh. Enggak, dengan banyak memberi kaya. Dengan mencari yang halal kaya dan bahagia, percayalah itu. Nah, sekarang sulit untuk percaya seperti itu. Sedikit banget orang yang mempercaya hal itu. Justru karena sedikit, rezeki yang halal itu lebih mudah diperoleh. Allah menciptakan rezeki yang halal dan menciptakan rezeki yang haram. Yang haram udah pada rebutan semua. Nah, yang halal nggak ada yang ambil, ya kita ambil aja. Itulah logikanya ini. Sama banyaknya Allah itu menciptakan yang halal dan yang haram itu, jangan khawatir. Margi ini ora suge-suge. Nah, kowe ora ndek bojo, sok nek ndek bojo wah ndedel suge. Ngono ra piye ya? Ora apa-apa, masalahnya ana sing lawan tandinge apa ora. Gampang margi kan golek lawan tanding gampang. Cuma dia belum berminat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Sufyanus Tsauri rahimahullah. Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullah mengatakan, masalladzi yunfiqu fi ta'atillah minal harami masalladzi yaghsilu as-sauba al-mutanajjisa bil bauli. Perumpamaan orang yang menginfakkan duit yang haram di jalan-jalan ketaatan kepada Allah itu seperti orang yang mencuci pakaiannya yang najis dengan air kencing. Cari duitnya ngawur, dapat yang haram-haram, yang haram, terus dipakai untuk kebaikan-kebaikan. Itu enggak diterima oleh Allah. Sama dengan orang yang mau mencuci bajunya kena najis. Dicuci biar najisnya hilang, biar suci. Tapi mencucinya pakai air kencing, malah tambah najisnya toh. Bismillahirrahmanirrahim. Madzalika la yathuru as-saubu walakinnahu yazidu fi najasati. Maka yang demikian itu bajunya tidak akan suci, malah bertambah najisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang cari duit ngawur, yang haram diambil, tetap kere banyak banget. Sama banyaknya dengan orang yang sangat hati-hati soal rezeki. Hanya yang benar-benar yang halal, yang jelas-jelas halal yang diambil.
dan kaya raya. Banyak. Jadi persoalan kere dan kaya itu bukan persoalan cara memilih yang halal atau yang haram. Nah orang sekarang yang haram aja susah Pak, apalagi yang halal. Itu salah prinsip seperti itu. Yang haram susah karena yang rebutan udah banyak. Cari yang halal maka lebih mudah. Enggak bisa ini sistemnya kayak gitu, bisa aja. Enggak mungkin Allah itu menciptakan rezeki kok haram semua, enggak mungkin. Sebagaimana Allah menciptakan ada siang pasti ada malam, Allah juga menciptakan rezeki ada yang halal, ada yang haram. Tinggal kita pilih saja. Ngantuk rong. Ora sing ngantuk ya. Mboten Pak mung sare ya padha. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penting banget soal rezeki. Nanti sholat, zakat, puasa, haji semua kalau nggak diterima gimana? Sedikit, sholatnya dikit dan diterima itu cukup. Soalnya banyak banget nggak ada yang diterima, naudzubillah apa gunanya? Capek aja. Ya, Rasulullah pernah bersabda, banyak orang yang puasa cuma dapat lapar, banyak orang sholat cuma dapat capek. Ya karena salah satu sebab utamanya itu mencari rezekinya tidak hati-hati. Untuk zaman sekarang ini mujahadah paling top, paling sip itu rezeki. Hati-hati soal memilih rezeki. Sesuatu yang paling top itu kan sebabnya pasti yang paling tidak laku. Pada zaman itu paling tidak laku itu apa? Sekarang paling tidak laku itu mencari rezeki dengan hati-hati itu enggak paling tidak laku itu karena maunya ngawur semua. Nah, di situ berarti nilainya tinggi. Karena juga berat melaksanakannya. Karena banyak mendapat hambatan, perlawanan. Awalnya berat, tapi nanti kalau udah jalan ya semuanya jadi ringan. Apalagi kalau orang sudah terjebak pada jalan rezeki yang haram terus, wah melepaskan diri ya susah. Misalnya biasa menerima suap, menghentikan itu ya susahnya minta ampun. Biasa korupsi, susahnya minta ampun, mau berhenti. Atau biasa misalnya menjual diri, menjajakan diri kayak pelacur, suruh berhenti ya susah. Berhentinya cuma dua, mati atau udah nggak laku, nggak gitu tuh. Sakit loh ya, nggak udah pelacur. Nah asalnya itu ya duit juga tuh. Nggak ada yang terpaksa. Diwawancara, kenapa kamu jadi pelacur? Dulu saya dibohongi pacar saya. Misalnya pacaran udah nggak bener. Atau ditinggal pergi suami saya. Anak saya itu butuh biaya sekolah. Alasannya kan ngono gitu. Biaya mondok ya ora nek pelacur muni anak saya. Ngeri. Pondok saya ini sudah bayar ya saiki ya. Pondok ya sudah bayar tuh ya. Padahal ya ora. Satu cari duit, yang dua ya seneng kan. Profesi yang menyenangkan. Ya susah, makanya gue gini nulung pelacur ini, golek pelacur tak rabeni apik banget. Nek gelem. Sorry. Nah iki soal ganjaran ki apa tak ya ki? Anu pesen sikit keh stok ta. Pesen Pak Gandung ya lho. Ketane Pak Gandung ya nggo posko. Posko wanita-wanita. Nek iso nulung kuwi top tenan. Kadang-kadang ya resikone tak tulung ngono malah sebulan ini sih buka praktek ya ta. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ora aja tenan lho Ki. Ora kuat wae nek.
Ya ana adine simbahan. Baik pelajar dan jadi tobat dari baik. Jadi tobat bener baik. Ngono kan ya angel lah, ora gampang. Bojo kula nurin pelacur ya, Pak. Pripun nggih? Saiki saya praktek ra mboten ayo wis lupakan, suruh tobat banyak-banyak. Nek mlaku-mlaku ngono terus saya sok dinyang ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Ibnul Mubaraki rahimahullah ta'ala. Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan, Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.